Ibarat kita tuh kayak seperti bukan manusia diperlakukan. Mungkin lebih masih berharga binatang. Binatang pun dielus. Jadi kita tadinya bintang jadi binatang. Orang fans kita mau foto, saya mau kabur. Karena ketakutannya itu tadi, jangan-jangan dia mau pukul saya lagi, mau apain lagi. Halo para sahabat, saksi dan korban, serta semua pejuang keadilan dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Ruli Novian, dalam Sapa, Sahabat Menyapa. Khusus di episode ini, saya ingin mengawali dengan sebuah lagu yang nanti akan jadi clue siapa bintang tamu kita hari ini. Andai ku jadi raja. Oh ya, maaf. Salah ya, bukan itu ya, bukan ya. Bukan andai-andai. Oke. Berarti ini lagunya mungkin ya. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku. Itu adalah band yang mengiringi masa-masa saya SMA. Masa-masa saya SMA, sebuah band legendaris Indonesia. Dan beberapa waktu ini ramai diberitakan band kesayangan kita itu mengalami insiden. Ada penyerangan yang terjadi pada 11 Maret kalau tidak salah di Johor ketika mereka selesai melakukan sebuah konser yang kalau kita lihat di pemberitaan konsernya cukup besar dan sukses. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin kita harus tanya ke band itu langsung ya. Dan telah hadir bersama kita band legendaris Raja. Selamat siang Mas Raja, Mas Ian, Mas Moldi dan Mas Eno. Tentu terima kasih sudah hadir di acara Sapa Sahabat Menyapa. Dan selain personil Raja, Sapa juga telah menghadirkan orang yang luar biasa eksklusif di channel ini. Kenapa? Karena di tengah kesibukannya beliau juga menyempatkan hadir untuk memberikan pengetahuan dan edukasi tentunya kepada kita semua tentang perlindungan warga negara Indonesia yang mengalami mengalami persoalan ketika berada di luar negeri. Beliau adalah Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri, Bapak Yuda Nugraha. Kita sambut dulu. Makasih sudah datang. Terima kasih banget nih. Kasihan semuanya. Dan sahabat semua heboh pemberitaan ini. Dan tentu sahabat harus memahami bahwa teman-teman dari Raja kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK dan kemudian ditindaklanjuti oleh LPSK dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Nah, untuk itu mungkin kita bisa tanyakan langsung ya kepada Raja, ada Mas Ian, Mas Moldi dan Mas Seno tentang sebetulnya apa yang terjadi. Jadi Mas Ian, apa yang terjadi di Malaysia itu sebetulnya? Kita sampai ramai diberitakan ini kemarin saya lihat ke LPSK, ke Kemlu, sampai ke Kedutaan Besar kalau nggak salah ya. Bagaimana Mas ceritanya Mas? Jadi assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Sapa ya? Sapa, sahabat menyapa. Ternyata saya bakal mendapat satu saingan baru.
menjadi seorang penyanyi. Di awal tadi mendengar suara Mas Ruli, aduh, saya udah khawatir Pak Yuda. Khawatir hancur ya. Khawatir bisa dapat saingan baru tadi kita raja di bahaya ini. Mudah-mudahan sih cukup di sini aja beliau bernyanyinya. Jangan diteruskan lah ya. Oke, terlepas dari itu tadi memang kami pun sangat menyesali sampai insiden seperti ini menimpa kami. Menimpa kami dalam posisi yang kami pun memang kita tidak pernah tahu ya Mas ya. Yang namanya insiden itu kita semua orang pasti tidak menghendaki. Dan ini kami anggap mungkin satu warning, satu teguran dari Sang Pencipta juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak boleh lagi khilaf ataupun lengah ya. Jadi kita memang harus selalu siap dalam berbagai kondisi. Setidaknya ya mengantisipasi agar jangan sampai terjadi hal-hal kelalaian. Jadi ceritanya itu memang kita berawalnya itu memang kami mendapat undangan layaknya seperti kita kayak di Indonesia juga. Yeah. Setiap daerah itu butuh hiburan, apalagi sekarang pemerintah Indonesia alhamdulillah sangat care terhadap pelaku seni yang selama lebih dari 2 tahun tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan rezeki lewat profesi kami di seni. Karena Covid ya? Covid, betul. Artinya pemerintah sudah welcome, mempersilahkan acara musik dilakukan. Termasuk juga negara tetangga kita, negara serumpun tetangga kita Malaysia. Makanya dari itu kami mendapat undangan resmi untuk melakukan konser di sana. Kami sambut dengan baik. Kami terima itu dengan baik. Kita berkoordinasi dengan pihak yang mengundang. Lewat orang ini kita dari awal A sampai Z selalu berurusannya dengan dia. Sehingga kami pun tidak ada akses untuk langsung dengan pihak tourism Johor. Karena ini acara semacam pelancongan. Wisata mereka di sana. Nah, kami pun menghargai karena kita secara etika Pak ya. Yeah. Kita orang Indonesia Timur ini sangat menjunjung tinggi yang namanya tata krama. Attitude kita jaga, jadi kita hargain. Kita tidak diperbolehkan langsung berhubungan, ya sudah. Nggak apa-apa, yang penting hak dan kewajiban kita sama-sama penuhin. Riders yang kami berikan, ketentuan untuk mengundang kami berikan juga agar sorry saya potong. Jadi ini bukan dengan pemerintahnya ya, tetapi tidak dengan langsung. IO-nya ya. Tidak langsung. IO yang betul. Menang tender pelancongan ini gitu ya. Ini kami pun juga mau mencoba meluruskan karena kami sampai saat ini tidak paham. Kalau kita di sini enak menyebutnya event organizer ataupun promotor, enak menyebutnya. Kalau mereka di sana berbeda bahasa. Sehingga kita takut salah nanti sebut. Salah persepsi. Jadi yang jelas di sini tuh mungkin lebih gampangnya dipahamin adalah semacam agensi. Orang yang dipercaya dari sana. Jadi dari tourism Johor bikin acara, mereka tunjuk 1 orang untuk mencari artis. Nah, kebetulan si yang ditunjuk mencari artis, si agensi ini, dia hubungin raja. Raja bersedia dengan berbagai macam konsekuensi dan komitmen, kesepakatan semua. Ya udah terjadi itu kerjasama. Singkat cerita kami tanggal 9 Maret jam 11 sekian menit kita flight ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur kita alhamdulillah juga dijamu dengan seininya mereka. Miss sedikit tentang lidah ya. Itu nggak masalah lah ya. Buat mereka mencoba menghormati kami, mencari tempat yang tapi secara lidah kita berbeda rasa. Jadi kalau kami itu lebih menjunjung tinggi rasa bintang 5, tempat kaki 5. Tempat nggak masalah, yang penting rasa. Indonesian food. Kita Indonesian food banget, tapi itu pun nggak ada masalah lah, kita enjoy. Karena saya sudah ini Mas Ruli, saya sudah warning dengan agent ini, Mas Bro, raja ini di usia kesekian ini, kita sudah pengen menikmati. Tidak lagi yang memang kerjaan tetap, tapi kita pengen enjoy. Jangan sampai tolong bantu kami, jangan sampai terjadi miss ya. Kami tidak ingin yang tegangan tinggi lah. Kita pengen santai deh. Siap Mas Bro, pokoknya tenang aja raja, kumpulan raja akan saya garanti untuk santai, relax. Ya udah, balik lagi ke tadi, kita tiba di sana, kita selesai makan bla 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 dan segalanya. Kita menuju ke Johor. Menuju ke Johor itu sebenarnya memang ada flight Pak. Cuman dari kami ingin menikmati pemandangan. Kan melancong bisa. Kan melancong. Dia sudah info ini lebih kurang perjalanan 3 sampai 4 jam. Oh nggak apa-apa, kita hitung-hitung kayak ke Bandung deh. Gitu loh. Tapi ternyata di sana plus macet jadi 6 jam.
Gitu, tapi nggak apa-apa juga buat 300 kami kilo sih. ya. 300 kilo Dari kota Kuala Lumpur, dari bandara. Benar. Dari bandara itu kurang lebih 300-an. 300 lebih. Nah, dikit. itu kita nikmatin perjalanan dan tiba di sana plus macet tadi, kita tiba di sana jam 1 pagi. Jam 1 pagi langsung ke hotel. Cuman alhasil ada lagi nih kerikil-kerikil kecil. Ternyata kamar belum ready. Ya sudahlah. Kita pun enjoy karena saya tetap Sebetulnya udah ada miss ya, persoalan-persoalan kecil, tapi tidak dipersoalkan. Gitu. Singkat cerita itu udah gitu, kita udah selesai itu istirahat. Tanggal 10 kita tidak ada kegiatan apa-apa ya. Tapi kita coba untuk make sure kepada kru yang kita bawa, teknisi, sound system, anak-anak kru lah. Kita suruh untuk cek ke venue dan lain-lain. untuk koordinasi masalah audio dan lain-lain, teknis, persiapan. Agar jangan sampai nanti kalau terjadi miss lagi masalah sound system dan lain-lain, masih punya waktu untuk membereskan. Karena kita masih punya spare 1 hari. Udah ternyata alhamdulillah itu nggak ada miss juga. Lancar. Tiba tanggal 12 tepat kita mau coba di hari H. Kok tanggal 12? Tanggal 11, sorry. Tanggal 10 tidak ada apa-apa, tanggal 11 hari H kita sudah konsen nih. Udah konsen untuk jam 9 malam Prepare kita harus manggung. konser. Sudah kita berangkat di jam berapa ya? Kita jam 7-an ya? Jam 7 mau kita berangkat. berangkat jam ya. 7-an Dari berangkat. hotel kita berangkat menuju venue. Masih nyaman semuanya, nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada apa-apa. Sampai ke panggung ya, Sampai ke panggung, sampai kita konser dapat aplaus, dapat sambutan yang Meriah dan sukses meriah, acaranya. luar biasa. konsernya sukses. Sampai kemudian Dan kami saking menghargai Mas Mas Ruli. Kami berapa kali konser di sini tidak pernah full all out sih iya. Karena itu tanggung jawab kami sebagai entertain, kami harus memberikan yang terbaik. Tapi secara durasi kami berikan itu hampir 2 jam non-stop. Biasa kita 45 menit. ini 2 jam nonstop Hampir konser. 2 jam. Dan itu total lagu 15 lagu. Kita Nggak habis berikan. suaranya, Mas. Makanya Saya menunjuk gini sebenarnya saya capek banget. Oke. Saya habis. Ini sampai sekarang efeknya nih, saya rada kayak gini. Tapi masih bagus kok. sudah. Ya gitu deh. Alhamdulillah anugerah. Jadi sampai itu artinya kan Mas Ruli sendiri bertanya tadi tidak capek. Itu sangat capek, manusiawi. Saya akuin saya capek, tapi after show saya diajak lagi oleh agensi ini. Namanya Farid ya. Bro Farid ini dia izin ke saya, Mas Ian sama teman-teman Komur Raja kita ke backstage ya. Oke, mau ngapain? Kalian sejenak istirahat karena nanti juga ada sesi foto dengan perwakilan kementerian dan kedutaan. Itu yang disampaikan penyelenggara. Bukan penyelenggara si Bro Farid. Si Farid. Ya, yang mengikuti agensi. dia. Iya. Kita semua ikutin dia Karena kita dia yang kontrak satu kita pintu kontrak ya. sama dia. Iya, Jadi iya. kita ikut ininya dia Satu aja. pintu ya. Selepas itu ya udah kita ikutin. Ya udah kita pun saya langsung buka baju mau ganti sambil lap-lap keringat yang dibilang tadi capek saya minum. Di sela-sela itu kita belum sempat nafas nih istirahat. Ya. Banyak tuh orang masuk untuk foto. Oke. Ambil foto karena fans kita di sana lumayan alhamdulillah responnya baik, mereka welcome sama kita pun hargain juga. Ya udah kita foto session sana semua gantikan. Mau satu-satu juga kita ladenin, padahal kan kalau logikanya kalau mau foto sekalian aja lah biar kita jangan ini, tapi kita menjaga. Bahkan bikin video juga ya. Iya, sampai Dari testimoni foto. kita bikinin semua apa. Artinya kita mencoba service, berikan yang terbaik. Dari kita performance sampai mereka minta foto pun kita ladenin. Nah, lepas itu lebih kurang 30 menit. Saya bertanya dong sama si Farid, begitu mereka ini sudah selesai semua, satu persatu keluar, saya tanya si Bro Farid, Udah Bro, clear. mana yang tadi dijanjikan? Iya. Yang katanya ada perwakilan kementerian, ada perwakilan kedutaan, mana? Belum selesai itu obrolan dengan Bro Farid tadi. Masuklah terjadi insiden ini. Rombongan bodyguard, badan besar-besar, itu dengan sigap. Mereka mencoba menunjukkan mereka adalah orang-orang ini deh, orang-orang kuat lah. Masuk, belum masuk, diiringin 2 orang. Si pelaku Yang langsung menyerang ya. yang langsung kunci pintu, gerak. Oh jadi bukan hanya 2 ya, jadi ada ramai orang di dalam masuk ke ruangan dalam itu. ruangan itu mengunci pintu. Iya. Mungkin ruangannya itu dari dinding ini sampai sini nih. Oke. Diisi oleh hampir 30 manusia. Bayangin. Oh, Iya. oke. Dan kita posisi di pojok. Kalau dari rajanya itu berapa orang di dalam? Kita bertiga Cuman doang. bertiga. Oh, cuma bertiga gitu ya. Jadi raja bertiga pure. Ya. Terus ada Bro Farid sama ada Bro Black, orangnya Farid. Udah itu doang, dan sisanya itu mereka semua tuh. Ya. Jadi ini penuh banget. Cuman dia tuh masuk dengan kunci pintu dan langsung tendang meja. Ya.
5 detik pertama ya. Kan Mas, nih urutannya kayak gini nih. Proses kita bertiga kayak gini Posisi nih. gini. Posisi gini Mas Heno, Mas Duduk, Moldi, berdiri, gue. posisinya duduk. Kita lagi berduduk gini. Oh. Cuman Mas Heno lagi diri, Mas Moldi juga lagi diri ya. Iya. Lagi diri. Habis cuma bikin video greeting Iya. Pak Kajeri. kunci pintu, yang 2 orang ini mengunci. Yang 2 orang ya, gua enggak terlalu. Yang kunci bodyguard ya. Bodyguard yang kunci. Kalau si yang 2 orang ini langsung menyerang, Langsung marah. langsung menyerang ke Ian langsung langsung. marah-marah. Nah, marah-marah langsung menunjuk muka. 5 detik pertama saya sama Seno ini terfikir, Pak. Wah, ini ngeprank enggak ya? Oh, ini iya, masih mikirin ngeprank. Karena sukses. Karena gini loh, kita dari awal datang tidak ada insiden apapun. Dan yang jam 1 malam kami tiba, hotel itu belum siap kamarnya, itu si pelaku ada. Oh, Si pelaku ada. sebelumnya udah ketemu. Ketemu dikenakan salaman. Jadi Oke. Mas Farid kan turun, Mas Farid kan beda mobil. Iya. Kami satu mobil. Saya juga turun ya, namanya sudah turun pegel, saya pengen ngerokok juga lah di lobi lah gitu. Saya turun, Mas Farid langsung samperin saya, si agensi ini samperin saya. Kenalin itu si Muren ya namanya. Muren. Sama Muren. Oke, dia yang ini kok, yang dengan kerjasama dengan saya yang undang kamu. Iya. Ya kita hormatin, kita salaman. Dan dia pun dengan tersenyum ramah menyambut salaman. Iya. Salaman cuman hanya sebatas salaman kenal udah. Nggak ada Tidak ada omongan pembicaraan. apa-apa lagi. Itu hari Karena malam ya sebelumnya. malam yang jam 1 malam itu. Sebelum dia menyerang gitu ya. Sebelum. Nah, kemudian ketika itu. menyerang perlakuan apa yang diterima? Nah, dia tunjuk-tunjuk maki-maki dengan kata-kata Tasenono itu ibarat kita tuh kayak seperti bukan manusia diperlakukan. Oke. Mungkin lebih masih berharga binatang. Binatang pun dielus Jadi kita tadinya bintang jadi binatang. diperlakukannya. Bagus nih Serius. tagline-nya. Serius. Lanjut dari bintang jadi binatang. Tapi enggak, maksud saya spesifik. Tadi kan ada Mas Seno, Mas Moldi, Mas Ian di dalam Iya. video ya. Dia menyerang, menyampaikan kata-kata kasar. Yes. Ada kontak fisik segala macam. Nah, Ada. setelah dia sekian lama dia maki apa-apa tuh, kita kan masih bertanya-tanya nih. Mm-mm. Dari yang prank tadi kok Ini kalau orang kaget tuh freeze biasanya dia. Yes. Bingung. Betul. Mau ngapain, ini apa salah gue Nah. gitu ya. Freeze ya. ekspresi itu kita tunjukkan, memang kita nggak tahu orang habis euforianya asik kok, semua bahagia kok jadi digituin, makanya terlintas pikiran prank. Iya, iya. Tapi iya. ternyata pas 5 detik ke atas kok makin tinggi nih intonasi nada dia dan Iya, iya. dan emosi dia tuh benar-benar emosi banget bro. Banget. Benar-benar nunjuk muka tuh udah nggak jarak lagi, udah Iya, iya, udah kayak mau mencolok mata. Ada dorong-dorongan. Nah itu tuh kan terjadi dorongan tuh akibat karena gini, kan kita bertanya dong, ini ada apa? Jadi aku mau mencoba untuk mendekati dia Ada sambil apa, bro? mengelus dadanya, bro sabar bro, ada apa? Slow, bro? kalem, Yes, gitu ya. calling down bro, ada Iya, apa iya. sih? Dia langsung dengan gas gue didorong, Oke. kesandar ke dinding dan keduduk dan mau mencoba bangkit lagi, itu bukan untuk mengajak ribut, enggak, mau mencoba Bangun kenapa? Iya, iya. Mau Tapi- bertanya, tapi dia suruh. Ini masalah psikologis ya. Iya. Kita berada di lingkungan yang dalam tanda kutip asing, gitu. Yes, Bukan negara kita, betul. bukan rumah Iya, kita. dapat ancaman orang Dapat tadi ancaman, kenal. udah dikenal, mengalami perlakuan-perlakuan seperti itu. tanpa gitu tahu ya. apa masalahnya. Oke, jadi kalau saya nggak salah dengar ya di berita juga Iya. udah banyak bahwa kemudian Raja kembalilah memutuskan untuk pulang gitu ya. Iya. Meskipun besoknya sebetulnya itu ya. Enggak, langsung itu. Langsung. Subuh ya. Subuhnya, karena Subuh. waktu subuh itu karena kita packing dulu kan, beberes Oke. dulu. Tapi Jadi- betul besoknya langsung ada jadwal pulang ya berarti. Itu juga hari itu, kita- iya. Emang tidur. Enggak. Ya, Ya artinya, udah kan, artinya bukan situasi betul itu namanya. menyebabkan Secara jadwal benar. secara psikis udahlah kita pulang Yes, saja lah bro. iya, gitu ya. yes, iya, betul. Ketika pulang di tengah jalan kemudian punya inisiatif untuk lapor polisi di Johor. Tidak. Enggak, Bukan gimana inisiatif kami. Oh gimana itu? Karena yang namanya kondisi kayak gitu bohong banget kita bisa berpikir dengan jernih. Tidak ada pikiran sama sekali, semua tuh hanya ada langsung satu pulang. pikirannya. Langsung go to Kuala Lumpur. Pulang aja deh gitu Pulang ya. aja. Packing. Pulang aja deh. Diajakin makan Itu- pun. Jangan. Si Farid itu mencoba, Yan udah tenang dulu lah, kalian semua tenang dulu, kita makan dulu ya, kalian belum ada makan sama sekali setelah konser. Iya, iya. Udah nggak usah lah bro, nggak usah. Kalaupun lu mau, gini aja deh, lu suruh orang beliin, kita tetap packing. Jadi kalian tetap mau balik, yes, gue mau balik sekarang juga. Karena di pikiran Pak kita takut dia balik lagi, Iya. Iya. kita takut dia menyerang lagi. Pada saat itu emang sudah nggak ada lagi yang kita percaya. Oke. Jadi- Jadi nah, gimana? jadi- Ceritanya sampai ke kantor polisi Johor. Gue kan gini akhirnya berpikir, aduh yang kata Mas Boldi di dalam, kita nggak ada perlindungan siapa-siapa, kita nggak ada yang kenal. Iya. Bro Farid pun tak berdaya. Iya. Farid pun nggak berdaya. Ya udah gue punya teman di Kuala Lumpur. Jam 12-an ya, jam 12 malam, jam 1-an ya. jam 1 lah. Jam 1 gue WhatsApp, mudah-mudahan dia, gue mau telepon takut nggak sopan Pak. Saya takut nggak sopan. Saya WhatsApp dulu deh, mudah-mudahan dia masih bangun. Tes lah WhatsApp bro. Dia balas. Ah udah langsung lah aku tuh cerita. Gue habis diginiin orang bro, gini-gini. Lu ada teman polisi nggak? Maksudnya apa polisi itu Pak? Saya minta pengawalan. Karena yang Mas Ano bilang tadi, kami sudah nggak percaya lagi dengan Satu mereka pun. semua di situ. Iya, iya, iya.
Kami berpikir pun kami berangkat ke Kuala Lumpur, kami takut di jalan nanti dicegat atau apa. Dibuatlah kejadian apalah. Karena driver pun dari dia. Oke. Jadi pikiran itu udah ketakutan banget. Bukan kayak memang kayak film ya jadinya, tapi memang melebihi nih ceritanya nih. Saya akhirnya kan ngomong, ya adalah gue ada polisi. Gini aja bro, lu jam segini juga gue ngubungin teman gue nggak enak. Terus gimana dong? Di Sherlock dong, kan kita nggak tahu pak polisi di mana. Lu tadi konser di mana? Di Larkin Indoor. Yaudah, gue Google dulu, bentar lu tutup dulu ya. Tutup. Ya mungkin lagi browsing langsung tiba-tiba kirim itu map alamat polisi. Saking kami nggak percayanya mas. Si supir menanya, driver nanya, mas kita langsung tol. Udah gini aja jalan aja. Si Farid nanya, bro lu ikutin kata si Farid nih. Logikanya kan kita ngikut Farid dong konvoy. Enggak Farid. Loh kamu mau kemana? Enggak pokoknya gini aja. Kalian semua mobil kalian ikutin gua ya. Ikutin mobil gua. Jadi map yang dari teman untuk kantor polisi ini. Gue gak mau bilang bahwa kita ke kantor polisi. Jadi gak bilang karena dulu. apa? Kalau gue bilang ini ke kantor polisi, kita masih takut tiba-tiba nanti si driver ngadu sama yang marah-marah tadi, dicegat lagi kami. Iya. Itu strategi ya, Yes. Itu strategi. Udah kita yang ini udah dapat lokasinya, kemudian lapor polisi. Iya, jadi Gitu. sampai di sana si driver kan bilang kayak tadi tuh ini ke kantor polisi kita kan bisa ini tidak susah-susah lihat map. Ya udahlah nggak apa-apa lah ini kita nggak tahu juga ini kantor polisi kita bilang gitu. Si Farid juga datang. Yan kalau you mau lapor polisi, you dari tadi kita kawal. Cuman kan kita sudah nggak percaya kata Mas Eno tadi. Ini masalah psikis kembali lagi. Psikis udah habis kan. Jadi posisinya itu tidak hanya tentang fisik tapi juga psikis. Nah, betul. Kita kan juga tahan dulu nanti akan saya tanya lagi. Jadi ya saya minum. ada lapor silakan minum. Santai. Diminum. Jadi ada situasi yang kemudian menyebabkan teman-teman Raja di sana menghadapi proses hukum. Iya. Akibat insiden peristiwa penyerangan tersebut. Nah, ini mungkin hal yang sama yang juga banyak tidak dipahami orang ya ketika kita berada di luar negeri. Betul. Nah, kadang-kadang memang ketika kita berada di luar negeri, psikis kita beda. Kita nggak tahu aturan main di sini, kita nggak tahu problem apa kalau tanpa masalah ya. Bahkan kadang kita ya, kalau di imigrasi luar itu nurut banget kan? Iya. Ya kan takut salah ngomong. Padahal itu kita karena kita nggak ada aturan apapun. Tidak banyak aturan yang kita tidak ketahui di negara orang. Nah, Pak Dir, Mas Yuda, gitu Mas Yuda. Ini pembelajaran juga bagi kita semua. Saya ingin tanya Mas Yuda, dari peristiwa Raja saya lihat kemarin Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri sudah melakukan langkah-langkah cepat dan konkret saya lihat ya. Bahkan di beberapa statement media juga sudah sampai, udah ada tindak lanjutnya dan menyatakan band Raja siaplah manggung gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak dari kasus ini seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Direktorat di bawah Mas Yuda ini? Nah, makasih Mas Uli, Mas Ian, Mas Eno, Mas Moldi, dan juga sahabat saksi dan korban. Iya. Ya. Jadi ini adalah memang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri dan juga seluruh perwakilan RI yang ada di dunia. Kita memiliki total ada 128 perwakilan RI di seluruh dunia yang memiliki fungsi pelindung. Fungsi pelindungan. Jadi ini adalah tugas dari setiap perwakilan RI untuk memberikan pelindungan kepada setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara ya, bukan hanya band Raja ini ya. Bukan. Siapapun dia, Pak ya. Siapapun dia, apalagi Raja. Iya, apalagi. Tapi kami sampaikan bahwa layanan pelindungan yang disiapkan oleh perwakilan RI itu bisa dijangkau oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan itu memang menjadi tugas perwakilan yang diatur melalui Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan kekonsuleran. Jadi setiap kasus ya yang dihadapi oleh warga itu diberikan pelindungan untuk bisa mengadu kepada perwakilan. Itu landasannya. Landasannya. Dan otoritas setempat wajib berdasarkan Konvensi Wina untuk memberikan akses ke konsuleran. Oh, jadi pemerintah setempat tuh wajib memberikan akses ke orangnya, ke Kemlu ya, kasarnya gitu ya, mudahnya gitu ya. Ya, jadi hak setiap warga negara untuk melaporkan, dalam konteks ini adalah WNI, untuk melaporkan kasus yang dihadapinya kepada perwakilan RI terdekat.
Dan itu hak yang dilindungi oleh hukum internasional. Jadi otoritas tempat pun wajib ya memberikan akses tersebut kepada perwakilan kita yang terdekat. Nah, untuk itu kita sudah siapkan kanal pengaduan. Ya, di setiap perwakilan RI kita sudah memiliki hotline yang bisa dikontak oleh seluruh WNI kita 24/7 ya. Dan kita juga sudah memiliki kanal pengaduan online ya. melalui website peduliwni.kemlu.go.id. Itu dulu. Ya, bahwa kanal itu kita siapkan untuk merespon. Ada mekanisme mudah gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, tadi peristiwa Mas Ian, ya. Sudah menyampaikan dan kita sudah sangat pahami bahwa memang itu kasus yang mencekam ya, yang dihadapi apalagi ada di luar negeri. Betul. Nah, itu adalah memang tugas dari perwakilan kita. Kita memiliki KJRI di Johor Bahru, kita juga memiliki KBRI kita yang ada di Kuala Lumpur. Total ada 6 perwakilan yang ada di Malaysia. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KJRI Johor Bahru ya. Tadi Mas Ian juga sudah sampaikan, kita kawal dari 2 hal. Ya, pertama pelindungan kekonsuleran. Kekonsuleran. Ya, itu upaya kita untuk melakukan pendampingan hukum. Kedua, pelindungan diplomatik. Ya, bagaimana upaya diplomasi yang kita lakukan dengan pihak-pihak terkait. Nah, terkait dengan pelindungan kekonsuleran, kita sudah menunjuk retainer lawyer ya, Di Malaysia. ya, sebagai watching brief. Sebagai watching brief Ini untuk kasus ini ya? untuk kasus Oke. ini. Untuk kasus ini untuk memonitor proses penegakan hukum. Ya. Karena kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak berwajib, maka tugas kita adalah memonitor bagaimana proses penegakan hukum itu betul-betul bisa berjalan. Dan informasi terakhir yang kita terima bahwa sudah ada proses pengadilan di Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Oh, berarti udah proses sudah jalan ini ya, sudah jalan proses hukumnya penegakan ya? hukum sudah jalan. Oke. Sudah ada tersangka ya, yang sebetulnya sudah ditahan harusnya. Namun mekanisme hukum di sana juga ada mekanisme bailout. Ya. Oh, Nah, jaminan ya? Jaminan Ya? bebas atas dilepaskan dengan jaminan. Jaminan uang dan juga jaminan persen. Tapi nanti kalau pas sidang dipanggil lagi itu mereka ya? Iya, pasti. Sudah ada sidang pertama dan kemudian sidang lanjutan untuk pembelaan itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei. Oh, ini sudah sidang? Sudah. Oh, cepet banget ya? Cepat. Jadi sidang itu dilaksanakan tanggal 15 ya. Ya. Kejadian tanggal 11, pelaporan polisi dilakukan tanggal 12 pagi, tanggal 15 sudah ada sidang. Oh, cepat sekali itu ya. Dan sebetulnya penangkapan itu sebenarnya sudah dilakukan tanggal 13 Desember. Oh, abis setelah laporan ya? 1 hari setelah laporan ya? Iya. Setelah 1 hari setelah laporannya. Artinya respon dari otoritas setempat itu kita apresiasi. Mereka bekerja cepat. Nah, fokus kita saat ini adalah memonitor proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum. Nah, kan teman-teman Raja juga kayaknya banyak juga jadwal manggung di Malaysia ya Mas ya? Betul. Udah sering ya Mas manggung di sana ya? Kita Kuala Lumpur udah sering banget. Sering banget ya? Iya. Tapi pengalaman buruk pertama ini ya? Ini yang pertama. Nah Mas, kalau teman-teman misalnya mau manggung lagi ya, karena gini saya sampaikan, teman-teman Raja ke LPSK itu LPSK langsung mengarahkan ke Kemlu, karena kita tahu ada batasan kewenangan perlindungan yang tadi Mas sudah sampaikan jelas sekali landasannya seperti itu, konstitusi bahkan itu menjamin hak warga negara untuk dilindungi gitu ya. Nah karena LPSK kan juga beda jurisdiksi dengan Malaysia, tentu mungkin Kemlu juga bisa berkoordinasi gitu. Apa misalnya ada nggak koordinasi tentang gimana nanti kalau teman-teman Raja manggung di sana? Sudah ada komunikasi itu belum Mas? Sudah. Gimana tuh Mas? Bapak Konjen RI kita di Johor Bahru sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Polisi Johor Bahru. Oh, Kepala Kepolisian. Poldanya kalau disebut. Polda ya. Poldanya untuk meminta jaminan keamanan terhadap teman-teman Raja jika akan kembali lagi ke Malaysia. Dan jaminan itu sudah disampaikan. Dan itu adalah bentuk upaya pelindungan kita. Nah, jadi ketika nanti teman-teman Raja akan manggung dan jumlah fans Raja di Malaysia Luar biasa ya. luar biasa Ya. dan kami sangat berterima kasih sekali. Band Raja ini punya peran dari sisi diplomasi Diplomasi ya. people to people. Oh, istilah diplomasi people to people. Jadi sangat
baik sekali untuk mempererat hubungan dua bangsa. Ya. Nah, nanti ketika Raja ada rencana untuk konser, tentunya nanti kami siap untuk membantu, memfasilitasi, dan kita akan koordinasikan dengan Polis Diraja Malaysia untuk masalah keamanan. Tapi tentunya tadi first thing first, masalah penegakan hukum. Iya. Karena kan rasa keadilan ini perlu Betul. Tegakkan. Yes. Itu yang kita. Oke. Jadi Mas Ian, Mas Moldy, Mas Eno, ini kita agak mundur dikit ya. Setelah kejadian, lapor polisi pulang ke Indonesia gitu ya. Itu saya dengar ke LPSK juga gitu ya. Nah ke LPSK itu boleh nggak cerita runutnya kemudian apa saja yang sudah dilakukan untuk pemenuhan hak dan keadilan tadi kalau menurut Mas Yuda. Gimana Mas? Inisiatif dari teman juga memberi masukan, lo buat video biar ini menjadi sebuah perhatian khusus nantinya. Bukan berharap dari sensasi, tidak ada sama sekali. Karena Raja tuh dari pertama terjun ke industri musik hanya untuk prestasi yang mau kita banggakan, bukan sensasi. Ya ini hak semua warga ya untuk mengakses keadilannya melalui lembaga ya. Kami terus khawatir. Jadi efek traumanya ini luar biasa Mas Ruli. Efek luar biasa. Trauma ini karena gini ya. Ini bukan kenangan terindah ya, terburuk. Kenangan rendah kayak jadi lagu ya. Iya. Tapi bukan lagu Raja itu ya. Gak apa-apa lah sedikit-sedikit lah mengingatkan orang. Jadi benar-benar sampai mati saya bilang. Saya waktu ngobrol sama Pak Adlan ya dari Kedubes Malaysia, saya bilang nih sampai saya mati seumur hidup akan kerekod di memori saya. Karena benar-benar kita tuh diperlakukan seperti itu. Jadi trauma kita tuh udah gila-gilaan. Sampai orang mau foto, orang fans kita mau foto, saya mau kabur. Karena ketakutannya itu tadi, jangan-jangan dia mau pukul saya lagi, mau apain lagi. Itu. Nah, dari situlah kita berpikir sampai di Jakarta ini, keesokan harinya, kita mulai berunding, berdiskusi, mencari tahu. Kita langkah apa ya, kita mau ke siapa ya, sharing. Butuh perlindungannya seperti apa. Karena kekhawatiran kami, Kuala Lumpur, Jakarta dekat. Tidak lebih dari 2 jam bisa ditempuh. Kami khawatir. Jauhan Jakarta Papua malah ya. Setuju. Kami khawatir si pelaku bisa berbuat lebih. Karena apa? Hukum di sana dengan garansi, dengan jaminan dia berada di luar. Orang kalau sudah berada di luar kan bisa bebas lagi melakukan apapun. Itu kekhawatiran kami, bukan kami menuduh, tapi kami khawatir. Atas kekhawatiran itu kemudian mencari perlindungan. Mencari tahu. Nah, akhirnya saya coba koordinasi dengan pertama sih masukan dari kakak saya sendiri, kakak saya di Banjarmasin. Dia mengingatkan saya balik lagi Pak Yuda. Saya punya teman lumayan alhamdulillah juga ya teman-teman juga welcome sama saya. Hubungan lumayan bagus, kita tidak ada apa-apa. Abang saya, kakak kandung saya, kamu kan pernah dekat sama Bang Adiana Pitupulu. Oh, melalui beliau ya? Beliau lah, saya telepon. Pas saya telepon juga beliau apa Bang? Mas, dia langsung jawab, ada apa lo? Lagi rame lo mau diancam bunuh, kenapa? Beliau udah terinfo berarti ya? Berarti, oh ya udah Bang, alhamdulillah berarti abang saya tidak perlu bercerita banyak. Iya, lu terus mau ngapain? Menurut abang saya gimana? Emang kenapa kalian? Saya bertiga beserta keluarga dan anak-anak kami khawatir. Oh kalau kayak gitu lu langsung ke LPSK aja. Oh beliau yang ini. Beliau yang mengarahkan. Oke. Saya langsung dikasih kontak. Kebetulan juga langsung dengan Pak Ketua, Pak Hasto langsung mengarahkan dengan Mas Ruli untuk koordinasi teknis. Oh sama saya ya? Ini kan kita lagi acting. Ketahuan deh. Oke. Saya kan adalah orang yang jujur. Saya pelantun lagu jujur berarti sewajarnya dan selayaknya saya harus berkata jujur. Oke. Bagian itu nanti di skip ya. Oke terus. Nah, LPSK gitu. Kami datang dan alhamdulillah dari pihak LPSK juga teman-teman di sini welcome banget, sangat menyambut kami walaupun ada pesan bahwa yang dibilang Mas Ruli tadi yurisdiksinya kan berbeda ya, wilayahnya lain. Tapi alhamdulillah kami dikasih petunjuk lagi dari LPSK, kami diarahkan ke Kemenlu. Oh, oke. Nah itulah kemarin ketemu Mas Yuda ya. Iya. Okay, dan disambut ramah tamah juga oleh Mas Yuda. Dan langsung kami dikasih kopi diplomasi. Kopi diplomasi. Enak kopinya. Kopinya mantap banget. Kami akan datang lagi sana minta kopi. Minta kopi doang. Bukan mengadukan apa-apa, kami mau minta kopi doang. Hanya kopi aja gitu ya. Tapi clue-nya itu. Apa dibalik itu? Minta tolong perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Tetap. Nah dari situ juga kita tetap diarahkan dengan Kedubes Malaysia. Oh sama LPSK kemudian diarahkan ke kedutaan besar ya? Kedutaan besar di hari yang berbeda. Oke di hari yang berbeda. Di hari yang berbeda keesokan harinya.
Nah itu. Silaturahmi Jadi ya. kami datang pun untuk tujuannya untuk silaturahim. Iya. Sudah silaturahim dulu karena kalau nggak mungkin Tuhan mengarahkannya lewat jalur begini sehingga kami menginjak yang namanya kantor Kedubes Malaysia. Oke. Kalau tidak ada insiden ini mungkin kami tidak akan datang ke sana juga. Iya. Nah, lewat situ kami disambut oleh Pak Hadlan dan tim semua. Disambut baik, kita ngobrol. Saya di situ selain silaturahim, kami menyampaikan kronologis cerita yang sebenarnya kami alamin. Mereka mendengarkan dan terakhir kami meminta tolong. Minta tolong dengan kewenangannya mereka Iya. di negara mereka. Kami minta tolong bantu lindungin kasus ini dari intervensi dari di luar Oke. jalur hukum. Kami tidak ingin kasus ini karena ada kepentingan hukum sehingga akhirnya menjadi blur. Kami pengen ini karena azas apa kami meminta jadi curiga ada intervensi karena si pelaku yang kami dengar informasinya merupakan ajudan seorang petinggi Oke. di Johor. Ada kekhawatiran proses Yes. tidak berjalan dengan fair ya. Betul. Ya. Korban sudah menyuarakan harapannya dilindungi secara fisik dan secara hukum begitu Iya. ya Mas. Yes. Nah, Mas Yuda, Mas Ian ya Iya. saya bilang. Ini kan karena teman-teman Raja ini punya pengetahuan, punya ya ringan lah ya dan kawan lah, banyak kawan. Banyak kawan. Nah, mungkin bolehlah berbagi cerita ke kami tentang sebetulnya bagaimana sih orang untuk mengakses perlindungan kalau sedang di luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita tinggal datang ke Mas Yuda gitu kan. Yeah. Mas Yuda tang kotak sana kotak sini, beres. Tapi kalau orang yang di luar negeri gitu, sebetulnya bagaimana sih mekanismenya ketika mereka sudah berhadapan dengan hukum? Apa yang harusnya kita sampaikan? Apa yang harus kita tegaskan? Bagaimana posisi kita agar kita kemudian tidak jadi soal baru ketika berhadapan hukum dengan orang-orang di luar negeri? Gimana tuh Mas? Jadi tips pertama, Ya, knowing your rights. knowing your rights. Jadi Tahu hak kita nih ya. Oke. hak itu antara lain yang tadi kami sampaikan, hak untuk mendapatkan akses ke konsuleran. Hak akses ke Jadi konsuleran. dia ketika misalkan ada warga negara kita ditangkap Ya. oleh otoritas tempat, dia bisa menyampaikan, saya punya hak untuk menghubungi kedutaan. Oh, Jadi- itu harus didahulukan. Iya. Oke. Jadi itu harus dipenuhi oleh otoritas tempat. Oke. Karena itu dilindungi berdasarkan Konvensi Wina 61 Ya. dan 63. Itu kewajiban setiap negara. Nah, yang kedua, ini yang banyak yang tidak dipahami. Ya. Banyak dipahami oleh masyarakat kita bahwa dia punya hak. Nah, ketika dia sudah paham haknya, perjuangkan hak. Artinya akses itu harus dimanfaatkan. Ya. Ketika ada masalah, hubungi segera kedutaan kita dan juga ke kantor KJRI kita melalui kanal hotline maupun yang online. Dan itu memang, dan bahkan kita sudah punya aplikasi Safe Travel Kemlu yang bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Safe travel ya. Safe Travel Kemlu. Di situ ada fitur emergency button. Oh, jadi ada emergensinya tuh. Jadi begitu dipencet, Ya. otomatis aplikasi itu akan melocate di mana posisi si pengadu dan perwakilan kita yang terdekat. Oke, ada sistemnya Kemlu gitu ya. Jadi ada. kayak di kalau kita lagi ada masalah, berarti kalau kita ke luar negeri harus punya aplikasi itu ya biar aman ya. Kalau ada masalah kita klik gitu ya. Wajib itu kayaknya. Oke. Ini Terus pernah Mas, diliput juga oleh media. ya. Ini salah satu warga kita, pekerja migran kita, dia kapten kapal Kapten kapal. di kapal berbendera Taiwan pada saat itu. Dia sedang berlayar di Selat Malaka. Ya, dia bertanya apa isi kargonya, tidak dijawab, justru malah diancam oleh si pemilik kapal. Persis sama seperti kasusnya. Ya, dengan Raja. beda cerita ya, Beda tapi cerita. konteksnya Iya. sama. Dia diancam gitu ya, dan dia ketakutan, dan dia ada di tengah-tengah laut. Tengah laut Tengah ya. laut. Nah, pada saat itu dia sudah punya aplikasi Safe Travel, dia pencet emergency button. Nah, pada saat dipencet, otomatis perwakilan aplikasi itu akan mencari perwakilan kita yang terdekat by distance. Nah, pada saat itu yang terdekat adalah KJRI kita yang ada di Pineng. Pineng. Nah, pada saat itu admin di KJRI Pineng segera alert bahwa ada warga negara kita yang dalam kondisi berbahaya. KJRI Pineng segera menghubungi Malaysian Coast Guard. Malaysian Coast Guard kemudian mendeploy kapalnya untuk mengintercept kapal tersebut di tengah laut. Oke. Dan akhirnya diselamatkanlah warga negara kita dan
di kapal itu ternyata isinya narkotika. Wow. Nah ini Iya, cinta. Itu tadi baru 2, Mas. 3-nya apa, Mas? Apa itu? Tadi ketahui aplikasi tadi, 1, 3 apa tuh? Nah, yang ketiga yang kita harapkan adalah jangan ragu untuk melapor. Jangan takut dan jangan ragu untuk melapor. Oke. Jadi ketika kita sudah punya hak, kita perjuangkan hak itu. Oke. Jadi itu layanan yang kita berikan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat, sahabat, seluruh sahabat saksi dan korban. Iya. Kebetulan kalau Mas Ian punya jalur, ya ada yang bisa memberitahukan informasi, which is itu good, bagus. Ya. Namun kan tidak semua orang punya. Nah, kami ingin pastikan bahwa meskipun tidak punya jalur akses, ada akses tersebut yang bisa dimanfaatkan dan bisa diakses orang udah pakai Android sekarang semuanya. Apa Bayangkan. Safe Travel Camp. Bayangkan Mas Ruli, seperti kami aja yang memang dipermudah ada akses dengan KJRI perwakilan di Johor, kita sudah terhubung dengan Pak Sigit, artinya kan harusnya kita bisa tenang sudah tuh. Tapi kami pun bukan tidak percaya dengan Pak Sigit dan jajaran yang ada di sana. Bukan, kami bukan bermaksud untuk tidak menghargai beliau. Kami sangat berterima kasih dengan tindakan yang sudah beliau lakukan. Tapi kita akan lebih bagus lagi. Ini buat sahabat menyapa, buat sapa akan lebih bagus lagi itu berlapis. Makanya kami berterima kasih buat LPSK diarahkan ke Kemenlu, sehingga itu berlapis semuanya. Nah ini pun runutannya kenapa saya tadi ke Mas Adian Epitupulu diarahkan. Sebenarnya sih saya juga ada akses lain. Cuman kakak kandung saya ini mengingatkan saya lagi, mereminder. 2019 kan lu pernah seperahu sama Bang Adian Apitopulu, lu sama-sama di PDI. Artinya emosional masih ada. Lu pun punya sejarah, lu membantu Pak Jokowi kampanye, Bu Mega kampanye, semuanya sudah. Artinya kehubungan itu pernah ada, emosional itu. Ya alhamdulillah Bang Adian pun akhirnya merespon kami secara positif dan terjadilah ini gitu. Dan pelajarannya bahwa kolaborasi LPSK Kemlu menjadi contoh yang best practice ya. Ketika kita ke depan harapannya nggak ada, tapi saya tahu bahwa kerja-kerja teman-teman di direktoratnya Mas Yuda itu banyak sekali, 35.000 kasus yang orang nggak, mohon maaf Mas, orang mungkin nggak terimpo Mas itu Mas. Peristiwa ini menjadi pembelajaran yang baik dan harapan dari Raja itu seperti apa untuk kedepannya. Monggo Mas. Pertama-tama mungkin saya dulu dia. Nanti masing-masing kita coba. Pertama-tama jangan takut. Walaupun kita sebagai korban jangan takut untuk meminta perlindungan kepada LPSK, itu yang pertama. Karena LPSK memang menjadi lembaga perlindungan saksi dan korban, itu udah jelas. Jadi wajib kita untuk melapor meminta perlindungan. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan lewat Pak Yuda selaku dari Kemenlu perwakilan, mudah-mudahan kasus ini dikawal, dicermati dengan baik, mudah-mudahan bisa terlepas dari intervensi dari pihak-pihak luar. Sehingga jalur ini kita serahkan murni memang kepada hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku di sana. Itu aja. Mungkin Mas Maudi mau nambahin. Saya buat teman-teman utamakanlah keselamatan, jagalah keselamatan karena bisa aja tiba-tiba kejadian ini menimpa kalian seperti siapapun bisa jadi korban. Siapapun bisa jadi korban. Siapapun dan dimanapun. Mau itu berencana ataupun tidak, ini bisa jadi. Jadi utamakan keselamatan dan pencegahan dan perlu juga mengetahui hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda dari Kemenlu dan Pak Ruli dari LPSK. Bukan sahabat menyapa dia. Sahabat menyapa. Sahabat menyapa saksi dan korban. Artinya di sini pesan dari LPSK sendiri, jangan takut. Kita ini mendapat hak perlindungan seperti yang disampaikan Pak Yuda tadi. Kita mau bersalah atau tidak wajib meminta hak perlindungan itu sendiri. Mas Eno, ada yang sampaikan? Jangan lupa latihan drum. Salah ya. Lebih mawas diri, jaga diri, terus jaga sikap sih. Mawas diri. Lebih pencegahan ya gitu. Iya, betul. Yang terjadi kita hadapi. Semoga dapat perlindungan dan pengamanan ke depan harus gitu ya. Haknya gitu ya. Dan satu lagi, Raja trauma seumur hidup mengalami hal seperti ini tapi kami tetap sebagai profesi kami menghibur, so must go on. Raja tetap Raja tetap tulus. Tetap tulus, tetap jujur, berusaha. Oke. Nah, Mas Yuda, Pak Dir, makasih informasinya. Saya aja baru tahu nih. Safe Travel tadi. Jadi buat teman-teman yang mau
Bukan yang mau. liburan, yang akan, yang sedang gitu ya. Yang mau ke luar negeri atau akan dan sedang di luar negeri. Nih pelajaran menarik nih. Download sekarang juga Safe Travel Kemlu. Ada di Play Store ya Mas? Ada di Play Store, ada di App Store. Karena penting ada panic button-nya ya. Panic button-nya. Ada panic button-nya. Pak Dir, Pak Yuda, jadi Mas Yuda yang baik hati gitu ya. Dari pengalaman ini kita banyak belajar gitu ya. Saya secara pribadi jadi tahu itu yang namanya Safe Travel Kemlu. Dan itu sangat penting. Dan itu sangat penting. Saya menganjurkan bagi semua orang untuk download itu. Apalagi kalau ada rencana atau sedang dan telah di luar negeri. Nah, ada yang ingin disampaikan Mas Yuda terkait edukasi bagi masyarakat. Berangkat dari pengalaman teman-teman Raja dan juga tentu informasi yang penting untuk disampaikan Kemlu. Ya. Ada 3 hal mungkin Mas. Ya. Jadi yang pertama terkait dengan kasus BN Raja, rest assured bahwa negara hadir. Negara hadir. Kita akan gunakan retainer lawyer kita ya, untuk memantau proses hukum yang ada dan memberikan rasa keadilan buat BN Raja. Terima kasih. Nah, kita harapkan juga tentunya nanti layanan pelindungan yang diberikan oleh negara itu kan komprehensif, ya. Bukan hanya oleh Kemlu dan juga oleh Kementerian Lembaga terkait. Tadi beberapa hal yang kita sangat bisa merasakan juga, gitu, betapa traumanya BN Raja ketika mengalami penyekapan dan juga ada anak-anak di situ. Iya, keluarga ya tadi sama keluarga ya. Konseling psikologis ya juga nanti bisa kita kerjasamakan. Dan kita akan terus pantau proses penegakan hukum. Nah, yang kedua, belajar dari pengalaman ini ya, tadi knowing your rights and fight for your rights. Artinya ketika kita sudah tahu hak kita, speak up. Jadi kita lakukan upaya-upaya, jangan diam saja. Dan yang sudah dilakukan Raja benar. Jadi ketika ada hak kita yang tidak dilanggar ya, kita gunakan hak kita melalui sistem hukum yang ada. Ya. Dan itu adalah hak BN Raja dalam sistem hukum yang ada di Malaysia untuk mengadukan pengaduan. Ya. Jadi jangan pernah ragu ya untuk memperjuangkan hak kita. Nah, dalam konteks itu kita sudah buka kanal, ya, kita sudah buka kanal pengaduan, baik itu hotline yang ada di seluruh perwakilan kita. Jadi kita punya jaringan perwakilan yang masif ya, untuk bisa memberikan pelindungan. Kita juga sudah punya layanan online, ya, tadi melalui peduli wni.kemlu.go.id maupun Safe Travel Kemlu. Nah, nanti mungkin mohon perkenan BN Raja ini. Safe Kemlu nih. Coba. Nah, lihat tuh. Lihat tuh, udah ada ya. Siap. Nah, ini BN Raja menjadi contoh nih. Iya, langsung download karena mau balik lagi ke Malaysia nih. Nah. Jadi mau kemana pun harus di-download. Karena ini cara kerja tadi kayak gitu Pak ya. Ya. Begitu kita ada problem, ada masalah, tanpa sepengetahuan lawan konflik kita, kita bisa tekan ini ya. Ini tulis daruratnya apa Pak? Iya. Daruratnya tinggal ditekan dia. Tinggal. Tapi login dulu ya berarti kita. Dia harus login. Login. Harus login dulu. Kita udah mendownload aja nih. Hanya dia mendetek karena ini kan aplikasi ini memang didedikasikan untuk WNI kita yang di luar. Yang di luar ya. Jadi panic button ini tidak aktif kalau di Indonesia. Oh, berarti ini khususan ya. Oke, jadi harus tahu hakmu, perjuangkanlah hakmu. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa download itu. Ya. Download apa tadi namanya, aplikasi apa? Safe Travel Kemlu di application store. Yes. Nanti ada nih di sini nih videonya ada nih. Siap. Contohnya nanti saya kasih tutorial izin ya Mas Ida. Siap. Jadi dulu Safe Travel Kemlu itu pernah menjadi trending application. Wow, luar biasa. Luar biasa. Yaudah. Oke. Dulu pernah trending dan besok akan trending lagi bersama Raja. Oh iya. Raja jadi brand ambassador. Oke. Terima kasih sahabat saksi dan korban, masyarakat semua yang menonton channel ini. Akhirnya kita masuk ke penghujung tayangan dan hak setiap manusia, hak setiap orang untuk memperjuangkan keadilan dan negara memiliki kewajiban untuk melindunginya baik di dalam negeri maupun luar negeri, gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Direktur, Mas Yuda Nugraha, Mas Ian, Mas Moldi, dan Mas Seno. Dan terima kasih, semoga bapak-bapak semua, mas-mas semua adalah bagian dari sahabat saksi dan korban, menjadi bagian dari sahabat saksi dan
korban dan kami punya kenang-kenangan ini nanti akan kami cetak nih ya. Mohon maaf kalau memang ini cetakan nanti akan kami berikan dan bagikan ini. Ini ya, ini pertama loh, ini pertama di acara kami pertama ini. Oh, iya, mantap. oke. Idenya siapa nih idenya nih? Ide teman-teman semua. Oke, kreatif ya. Oh iya. Dan buat sahabat semua jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas. Ketika jalan keadilan tak dalam genggaman,